Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini kami ajak Anda masuk di segmen Metropedia. Kami dalami kembali terbitnya peraturan pemerintah yang membuka keran ekspor pasir laut dari Indonesia. Yang 20 tahun lalu ini sudah dilarang oleh Presiden Megawati, namun sekarang dibuka lagi pemirsa. Saya akan mulai membahas ini dengan alasan pemerintah kenapa sekarang memperbolehkan ekspor pasir laut ya. Kami ilustrasikan di informasi di sebelah saya ini. Oke. Karena sekarang kebijakan ini menjadi sorotan pemirsa, pemerintah mencoba menjelaskan kembali bahwa pasir laut yang boleh diambil dan diekspor adalah pasir yang terbentuk dari hasil sedimentasi. Pasir-pasir endapan di dasar laut katanya kalau dikeruk ini bisa memperdalam jalur pelayaran, karena kalau sudah ada pasir sedimen di jalur pelayaran, ini nanti kalau misalnya sudah dikeruk ini bisa menjadi dangkal, khususnya di wilayah selat. Jadi kalau jalurnya dalam ini bisa memperlancar perjalanan logistik laut, kemudian juga menurunkan resiko pelayaran dan mengurangi biaya pelayaran. Dan yang paling penting, pasirnya ini bisa cuan karena bisa diekspor, katanya seperti itu. Nah, ujung-ujungnya ini nilai ekonomis yang dikejar ya. Jadi Menteri SDM Arifin Tasrif pada saat bertemu wartawan di Istana Kepresidenan bilang, sedimen pasir laut ini lebih bagus dilempar ke pasar luar daripada ditaruh di tempat kita juga. Singapura katanya ini pasti butuh pasir laut. Pemerintah nih pemirsa berjanji bahwa aturan baru ekspor pasir laut ini akan diawasi ketat dan baru boleh dilakukan kalau kebutuhan dari dalam negeri ini sudah tercukupi. Kalau menterinya bilang dijual ke luar lebih untung, tapi aturan yang baru ini bilang ekspor boleh dilakukan kalau dalam negerinya sudah terpenuhi, dari segi bisnis pasti para pelaku yang bergerak di bidang ini sudah pasti memilih yang ngasih harga lebih dong begitu ya. Jadi dijual keluar. Kalau memang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, kenapa langsung ada peraturan yang memperbolehkan ekspor? Ini yang kemudian menjadi diskusi publik dari lahirnya aturan ini. Juga bingung urgensinya apa, apalagi sebelumnya sudah diputuskan dilarang karena ekspor pasir ini merusak alam dan nggak ada untung cuannya. Tapi tetap keputusan ini dibela. Beberapa ada pernyataan, kami tampilkan pemirsa, bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, boleh kita tampilkan grafis quote-nya. Menurut pemerintah saat ini bertujuan untuk menjaga mutu kedalaman laut dan berdalih ekspor pasir ini bisa menjaga kesehatan. Kita tampilkan dulu pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan. Oke, jadi menurut pemerintah, nah ini dia. Jadi menurut Luhut, semua sekarang segala macam bisa dipastikan tidak merusak lingkungan pekerjaannya, begitu ya. Kemudian ada juga pernyataan dari Ketua Kadin Arsyad menilai ekspor pasir laut memang memiliki nilai ekonomi yang potensial bagi Indonesia karena banyak negara tidak punya sumber daya alam serupa pasir seperti Indonesia. Jadi dengan adanya banyak pasir ini bisa cuan begitu. Nah, kemudian kebijakan ini di-challenge oleh para ahli yang berkecimpung di bidang ini. Jadi yang menolak bukan cuma karena oposisi pemerintah, tapi orang-orang yang benar-benar menggeluti di dunia ini. Beberapa pernyataan disampaikan misalnya adalah protes pertama datang dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ini ada pernyataannya pemirsa. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Boy Jeffrey Evan Simbiring, menilai dengan adanya aturan baru ini, Presiden Joko Widodo mengancam ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil di tanah air. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden ini bertentangan dengan komitmennya. Hal senada juga disampaikan, boleh kita tampilkan? Kemudian, ini juga disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Susi Pujiastuti yang meminta Presiden Jokowi membatalkan izin ekspor pasir laut. Susi menyatakan kerugian lingkungan ini akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak, dan Ibu Susi bilang janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut. Satu lagi, nada lebih keras juga disampaikan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Menurut Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, kebijakan yang resmi membuka keran ekspor pasir laut ini bentuknya nyata dan gagalnya konsep poros maritim yang digencarkan oleh Presiden Jokowi. Beban kerusakan lingkungan akan dialami oleh nelayan dan masyarakat pesisir semakin besar. Begitu pemirsa. Baik, kita akan bergeser ke informasi berikutnya berkenaan dengan ini pemirsa. Jadi dengan adanya evaluasi di masa lalu, kenapa harus terjadi lagi kan begitu ya? Fakta sebelumnya juga sudah terlihat. Yang paling diuntungkan dari pembukaan keran ekspor pasir adalah ya Singapura. WALHI juga menyebut Singapura sampai 2030 ini akan terus memperluas wilayah daratannya. Ketika ekspor pasir diperbolehkan lagi sama
Presiden Joko Widodo, tentu jelas pasirnya akan kemana begitu. Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura saat ini sedang merancang fase ketiga dari mega proyek mereka bernama Pelabuhan Tuas yang dengan pekerjaan reklamasi diharapkan akan selesai di 2030. Mereka akan butuh banyak pasir untuk reklamasi untuk mewujudkan lebih dari 1.337 hektar tanah sebagai tempat berlabuh kapal peti kemas terbesar. Di sisi lain yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah tentu pebisnis di sektor ini pemirsa. Karena Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenq, Febri Nathan ini mengatakan bahwa salah satu dikeluarkannya PP ini adalah karena desakan banyaknya permintaan proyek reklamasi di dalam negeri. Ayo loh. Oke, kita bergeser ke fakta berikutnya pemirsa. Jadi, menurut laporan PBB, pada 2019 Singapura adalah importir pasir terbesar di dunia. Sebelumnya sudah menerima 517 juta ton pasir dari negara tetangga. Malaysia sebenarnya juga sudah melarang ekspor pasir laut pada 2019. Apakah ini yang sekarang dilirik pemerintah kita untuk mendapatkan celah cuan? Mungkin begitu ya. Nah, meski pemerintah enggan merilis info detail hitung-hitungannya, kalau kita cek dari harga yang pernah ada, Anda bisa saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ini data menurut dari United Nations Statistics Divisions of Department of Economic and Social Affairs. 2018 harga ekspor pasir laut masih di kisaran 20 US dollar per metric ton. 2016 harganya jatuh ini ke 5 dolar Amerika per metric ton atau harganya turun 75%. Indonesia sendiri sempat mematok harga ekspor pasir laut sebesar 3 dolar US per meter kubik atau setara dengan 3,9 meter ton saat membuka keran ekspor di tahun 2002. Harga ini merujuk dengan keputusan menteri pada saat itu. Kalau misalnya kita hitung-hitung pada saat itu 1 dolarnya adalah 8.900, berarti pasir laut pada tahun 2002 adalah 26.820 per meter kubik. Yang menariknya pemirsa, Menteri Keuangan saja menyebut bahwa pendapatan dari ekspor pasir laut ini kecil. Jadi kenapa harus getol buka keran ekspor pasir laut? Ini pertanyaannya ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyebutkan dikeluarkannya PP ini adalah karena desakan banyaknya permintaan proyek reklamasi di dalam negeri. Sehingga perlu aturan tegas agar penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi tidak asal-asalan dan merusak lingkungan. Trenggono menyebut ada sejumlah proyek reklamasi yang butuh pasir laut misalnya di Surabaya, Batam, bahkan di proyek IKN. Jadi ini pertanyaannya pemirsa, sebenarnya urgensi diperbolehkannya ekspor pasir laut ini untuk apa? Alasan sedimentasi, cari cuan, atau karena ada desakan dari pebisnis lokal untuk reklamasi? Karena tiap lembaga ini penjelasannya berbeda-beda ketika ditanya alasannya apa. Sekian Metropedia kali ini.